Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah media pembelajaran yang beranggotakan Faizul Barokah, Muhammad Akbar Bukhari, dan Muhammad Andrew Julendi. Di sini kami akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dijelaskan pertama oleh Faizul Barokah. Pada Faizul Barokah dipersilakan. Saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Next. Ketiga ini dibuat tentu mempunyai tujuan. Dibuatnya ketiga secara tersirat, tertara, tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tempatnya pelaksanaannya ketiga adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan PHK yang akan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja. Secara teoritis, istilah-istilah bahaya yang sering ditemukan dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Hazard sumber bahaya. Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerja yang ada. 2. Dangat. Tingkat bahaya. Peluang bahaya sudah tampak, kondisi bahaya sudah ada, tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. 3. Prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. 4. Insiden. Munculnya kejadian yang berbahaya, kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. 5. Asiden. Kejadian bahaya yang terjadi adalah adanya korban dan atau kerugian manusia atau benda. Oke, terima kasih Bunda Faizul Barokah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Dalam ketiga, ada 3 normal yang selalu harus dipahami, yaitu 1. Peraturan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. 3. Risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Next. Sasaran dari ketiga adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin penggunaan peralatan aman yang dioperasikan, menjamin proses produksi aman. Next. Cara pengendalian ancaman bahaya kesehatan kerja. Pengendalian teknik. 1. Mengganti prosedur kerja. 2. Menutup atau mengisolasi bahan bahaya. 3. Menggunakan otomatisasi bekerja. 4. Ventilasi sebagai pengganti udara yang cukup. Yes. Pengendalian administrasi. 1. Mengatur waktu yang sesuai antara jam kerja dengan istirahat. 2. Menyusun peraturan ketiga. 3. Memasang tanda-tanda peringatan. 4. Membuat data bahan-bahan yang berbahaya dan yang aman. 5. Mengadakan dan melakukan pelatihan sistem penanganan darurat. Yes. Standar keselamatan kerja. Pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja. 1. Perlindungan badan yang meliputi seluruh badan. 2. Perlindungan mesin. 3. Pengamanan listrik yang harus mengadakan pengecekan berkala.
4. Pengamanan ruangan meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran, dan penerangan yang cukup, ventilasi yang cukup, dan jalur evakuasi yang khusus. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akbar Bukhari. Alat pelindung diri adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung: 1. Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda-benda yang dapat melukai kepala. 2. Safety belt berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi. 3. Penutup telinga berfungsi sebagai penutup telinga ketika bekerja di tempat yang bising. 4. Kacamata pengaman berfungsi sebagai pengamanan mata ketika bekerja dari percikan. 5. Pelindung wajah berfungsi sebagai pelindung wajah ketika bekerja. 6. Masker berfungsi sebagai penyaring udara yang dihisap tempat yang kualitas udaranya kurang bagus. Jadi, berdasarkan syarat-syarat keselamatan kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan ketiga lingkungan kerja antara lain sebagai berikut. Untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, maupun pekerja-pekerja bebas. Untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, perlu memelihara dan meningkatkan kesehatan, efisiensi, dan daya produktivitas kerja saat meningkatkan kegairahan dan kenikmatan kerja. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.